Ya, untuk materi yang kedua, pembahasan dari saya itu mengenai capaian pembelajaran. Ya. Mungkin dari audiens semuanya, dari Pak Mar, Pak Uji, Pak Andreas, Firul, Pak Yasin itu ada yang mungkin sudah diketahui atau sudah paham terkait dengan capaian pembelajaran dari modul yang sudah Anda pelajari semuanya. Kalau capaian pembelajaran, kalau secara singkatnya itu capaian itu kan sesuatu atau kemampuan yang akan dicapai atau akan diharapkan dapat dicapai oleh dalam hal ini ya peserta didik atau siswa. Namun untuk pengertian lebih luas itu ya atau dari mungkin semacam kayak ahli gitu ya, itu ada itu capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran baik afektif, kognitif maupun psikomotor yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tingkatan fase perkembangan peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, bakat, dan juga minat sesuai profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merdeka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jangan mau jadi dokter itu dan penerapannya dan bagus sekali ya Pak Yasin. Saya kira itu Pak Nur, saya kira itu Pak Yasin dan Pak Mar ya. Terima kasih Pak Uji atas bantuannya. Profesor ini. Ya, coba saya menambahkan mengenai apa yang dimaksudkan capaian pembelajaran itu. Kalau kemarin saya mempelajari di modul tersebut bahwa capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Kalau tidak salah itu dari ini ya, diambil dari ini ya, referensi sumbernya Dikti 2015 halaman 1 kalau tidak salah ya. Betul. Apa? Bagus sekali ya. Dapat terkait materi ini ternyata kami semua. Ya, jadi capaian pembelajaran ini kalau kita di satuan pendidikan berarti bahwa kita harapkan peserta didik itu akan mengetahui dan memahami, mengerjakan dan menyelesaikan dalam satu rangkaian periode belajar. Capaian yang akan dicapai dalam satuan pembelajaran. Nah, kalau capaian pembelajaran tersebut itu diharapkan siswa di akhir pembelajaran itu adalah sejalan dengan pendekatan student center atau pendidikan yang berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari capaian pembelajaran. Di dalam modul ini untuk capaian pembelajaran itu ada dua tingkatan. Yang pertama itu di tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu di tingkat pembelajaran, di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMK. Ya. Sementara untuk tujuan pembelajaran di tingkat PAUD, bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan menekankan pada kesejahteraannya. Tujuan capaiannya yaitu memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Tapi yang salah di masyarakat ini, di mana anak-anak PAUD, anak-anak TK itu sudah disodori
beri untuk bagaimana anak itu bisa membaca, anak itu sudah bisa menghitung. Nah, sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah menurut saya. Jadi kalau anak usia PAUD, TK itu gimana anak-anak mulai mengeksplor mengenai kegiatan nilai keagamaannya, fisik motoriknya, emosional, bukan sudah mengenai kognitif psikomotornya. Anak harus dituntut iso moco, anak harus dituntut iso ngitung, berhitung, itu adalah yang salah di masyarakat saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD sampai SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus yang tepat dan yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Kemudian capaian pembelajaran bersama-sama dengan kriteria penilaian yang tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian capaian pembelajaran yang dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian yang harus seperti di tingkat TK maupun PAUD tadi. Tapi kebanyakan di sini masyarakat tingkat SD itu bisa membuka wawasan untuk mempersiapkan peserta didik kita di dalam kehidupan nyata untuk menyongsong era digital, era segera era di era Di koneksi saya nih sedikit error sebenarnya. Ya ini. Ini masih uber ini belum muncul ini. Belum masuk. Belum. sekali suaranya Pak Didi. Ya. Belum. Ini Imam Abdul ini apa namanya jaringan ini ya dah untuk mempercepat waktu dia ya saya tanya di sini ya kayak ini yang mau saya tanyakan apakah tadi capaian pembelajaran itu di tingkat berarti apakah
Anjir. Sudah sekarang mau jalan. Wah, ini koneksinya sudah lumayan lancar lagi ini. Ya, sudah masuk lagi ya? Tinggal Pak Wiji nih. Ayo dong. Pak Wiji belum masuk nih. Fokus kamera ya Pak. Wah, ternyata hambatan juga ini kita membuat video pembelajaran ini. Wah, ternyata jaringan dan listrik juga mensupport untuk kegiatan ini. Ternyata kalau tanpa jaringan kita juga tidak bisa mengeksplor apa yang kita miliki dalam pembelajaran digital ini. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi prinsip-prinsip untuk menyusun capaian pembelajaran. Enggak. Sampai belum ya? Sudah terekam belum ya? Maka pertanyaan saya tadi ya? Tadi belum terekam. Belum. Tentang itu Pak yang saya mau tanyakan. Belum. Saya masih Ya. semua untuk tingkat yang apakah juga misalnya TKPAU dengan Pak Wiji kemana ya kok belum masuk Google Meet ini? Pak Wiji kok belum masuk ya? Pak Wiji kemana nih? Kok belum masuk ini? Pak Wiji malah live tuh. Mungkin koneksinya hilang mungkin. Gimana? Belum ada Pak Wiji? Belum ada ini. Bagaimana ini ditinggal atau Ya, sambil jalan. Sambil jalan. biar nanti Ya, bergabung kembali? Ya, Mungkin baru ada acara dengan mahasiswa PPG-nya. Mungkin. Ya, Kalau sama kita lanjutkan. dokter gitu ya. Kita lanjutkan yaitu mengenai perumusannya dalam capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam menyusun capaian pembelajaran, prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu harus terukur dan spesifik. Yang kedua, fleksibel, yaitu sesuai proses dan tahap belajar siswa. Untuk tahapan terukur ini, kalau menurut konsep taksonomi Bloom, yaitu dalam pembuatannya, sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Pahami sebelum Anda merekapnya, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Jadi, secara spesifik menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, ya. Kalau yang dari prinsip terukur dan spesifik. Apa tuh taksonomi Bloom tadi? Yaitu harus mampu menjawab sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik, pahami sebelum Anda merekapnya, kemudian analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Di mana untuk penyusunan capaian pembelajaran ini sesuai proses dan tahap belajar siswa, seringkali belajar dirasai sebagai sebuah perlombaan atau bukan proses, jadi seolah-olah api-apian biji lah. Tapi yang perlu diingat adalah prosesnya, bukan hasil akhir di mana pencapaian akhirnya itu adalah tidak berdasarkan si A nilainya A, nilainya B, C dan tidak, tapi yaitu proses bagaimana anak itu untuk mencapai nilai A, nilai B atau nilai. Berarti proses itu penting ya Pak tadi daripada hasilnya. Yang penting proses Ya. dulu, hasil bakal mengikuti Pak ya. Ya, yang jelas kita adalah prosesnya dulu, bagaimana daya juang anak untuk mencapai, kalau ukur nilainya misalkan A, target saya A, berarti bagaimana prosesnya itu harus untuk mencapai. Oh ya, paham Pak. Tidak langsung terju ke nilai akhirnya. Ya. Ya, untuk fleksibel ini kalau yang dulu itu pembelajaran berfokus kepada guru, maka kalau di dalam capaian pembelajaran
Merdeka Belajar ini adalah fokusnya ke anak. Jadi anak fokus menjadi fokus perhatian pembelajaran, tidak lagi berfokus kepada guru. Jadi bisa dikatakan anak itu sebagai subjek bukan sebagai objek, begitu Pak Nur? Ya betul begitu Pak Uji. Jadi anak sebagai subjeknya bukan lagi objek belajar. Ya. Itu mungkin pemaparan dari saya terkait capaian pembelajaran. Jika ada kurangnya jelas masih ada kekurangan karena kelengkapan hanya milik Allah SWT. Ya, sebelum diakhiri Pak Nur, tadi kan saya sempat tanya itu tentang capaian pembelajaran sudah diurai tadi sama Pak Nur. Cuma tadi kebetulan terus akhirnya ada jaringan saya itu mengalami kendala up-down, terus akhirnya terputus. Nah, saya belum sempat baru tanya, tapi saya belum sempat mendengar jawabannya tadi Pak Nur. Bisa diulang sedikit aja. Jadi untuk capaian pembelajaran ini apakah sama dari tingkat satuan pendidikan dari misalnya tingkat PAUD TK, apakah sama dengan SMA SMK begitu Pak Nur? Mungkin bisa meskipun singkat tapi mungkin barangkali bisa menambah pengetahuan kami. Terima kasih Pak Nur. Kalau menurut saya jelas itu berbeda Pak Wiji, dimana kalau untuk TK PAUD TK itu adalah untuk mempersiapkan anak, membekali untuk ke jenjang selanjutnya Pak Wiji. Jadi di tingkat PAUD TK itu pembekalannya terkait penghalusan psikomotor Pak Wiji. Jadi tidak menuntut untuk kognitifnya. Sementara untuk di tingkat SMA, SMK jelas kalau capaian pembelajaran yang ini kita di SMK jelas untuk capaian pembelajarannya sebagai SMK pusat keunggulan ini kan menitik beratkan ke anak, bagaimana anak didik kita itu nanti setelah lulus itu bisa terserap di dunia industri seperti itu Pak Yusri. Jadi kalau ukurnya capaian pembelajarannya jelas berbeda dari tingkat dari tiap tahapan dari PAUD, TK, SD sampai jenjang SMP. Ya, terima kasih Pak Nur atas penjelasan dan pencerahannya. Saya sudah bisa menangkap ya intinya bahwa capaian pendidikan ini berbeda dari fase ke fase begitu ya. Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing fase. Yang mana anak-anak SMA SMK ini betul-betul disiapkan tidak hanya disiapkan di dunia kerja, namun juga mungkin disiapkan juga untuk sekolah atau kuliah lanjutan barangkali bagi anak-anak yang memang akan melanjutkan kuliah. Mungkin bisa seperti itu Pak Nur? Ya, bisa. Oke, saya kira terima kasih Pak Nur, sudah cukup jelas. Terima kasih sekali lagi, sudah cukup mantap. Saya kira sudah lega ya kita ya, dari yang tadinya beruet-beruet, kepiur-kepiur gitu ya. Maka remang-remang, kalau jalan mungkin kayak takut-takut kalau jangan sampai kesandungan. Sekarang sudah dicerahkan Pak Nur, meskipun belum makan tapi tetap ya ini semangat dan bisa menerima apa yang disampaikan Pak Nur. Terima kasih Pak Nur ya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Pak Limpo. Waktu dan waktu saya serahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.